Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, dalam masa biasa yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Kau utus ke dunia untuk membimbing kami, agar kami saling mengasihi dan membawa damai. Himpunlah semua orang menjadi umat-Mu untuk bersatu di dalam Kristus, sehingga nyatalah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Memang begitu banyak orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulai Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, keselamatan yang ditawarkan oleh Allah hanya mungkin terjadi jika manusia membuka diri terhadap tawaran itu. Sebaliknya juga, manusia perlu antusias untuk mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup keseharian. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini mengisahkan perihal para murid Yesus yang hendak menarik diri dari keramaian untuk beristirahat. Namun karena begitu banyaknya orang yang mencari dan mengikutinya, Yesus memutuskan untuk memberi mereka pengajaran dan menyampaikan sabda keselamatan. Kasih dan belas kasih Yesus kepada mereka mengalahkan keinginan untuk istirahat. Yesus tahu bagaimana ia perlu memberi prioritas.
Bagi Yesus, mengajarkan tentang kerajaan Allah dan membawa orang kembali mengalami kasih Allah jauh lebih utama daripada hanya sekedar beristirahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, manusia di zaman ini tumbuh menjadi manusia yang sangat sibuk. Seakan-akan selalu ada yang harus dilakukan setiap saat. Namun terkadang dalam kesibukannya, manusia tak mampu menentukan skala prioritas atau apa dan siapa yang lebih diutamakan. Misalnya, kita mungkin kerap mengabaikan sesama yang ada di hadapan kita karena kita sibuk asik bermain dengan ponsel pintar. Atau terkadang kita memilih mengabaikan ekaristi mingguan demi siaran sepak bola atau rekreasi. Dalam beragam kesempatan, kita kerap salah memilih apa yang pantas untuk diutamakan dan mana yang bisa dikerjakan kemudian. Injil hari ini justru mengingatkan kita bahwa di atas segala kesibukan kita, yang paling utama dari hidup itu adalah pertemuan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita ini, kita lebih sibuk dengan macam-macam urusan duniawi. Memang tidak salah kalau kita sibuk mengurus hal-hal duniawi seperti pekerjaan, kebutuhan hidup, kebutuhan makan minum, kesehatan, dan lain-lain. Itu penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Tetapi dalam menghadapi dan mengelola semua hal itu, haruslah kita tetap sadar dan mengarahkan semuanya kepada kehendak Allah, ialah Allah sendiri. Maka segala kesibukan yang kita lakukan, itu hendaknya kita arahkan kepada tujuan tertinggi, yaitu bertemu dan bersatu dengan Tuhan secara khusus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, supaya kita bisa hidup dan semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu menciptakan ruang dan waktu yang cukup untuk bisa berjumpa, entah secara pribadi, entah secara komunitas dengan Tuhan, untuk mendengarkan sapaan-sapaan Tuhan yang Ia mau sampaikan melalui sabdanya yang biasa kita dengar dan kita renungkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita jangan pernah menolak panggilan Tuhan untuk mengabdinya lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Kadang-kadang kita menghindar apabila kita dipilih menjadi penggerak kombas, memimpin lagu, melatih lagu, memimpin doa, mau dipilih untuk menjadi pengurus dewan paroki. Kadang-kadang ada 1001 alasan yang kita ajukan. Jangan saya terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk urus gereja dan lain-lain. Padahal kita harus sadar bahwa waktu, nafas kehidupan yang kita miliki itu adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Cobalah bayangkan, seandainya Tuhan juga berkata kepada kita, saya tidak mau pusing dengan engkau. Karena engkau tidak mau menanggapi panggilanku, maka saya mau ambil semua yang telah saya berikan. Apakah kita masih bisa mengklaim nafas hidup kita? Apakah yang kita miliki masih bisa kita nikmati? Pasti tidak bisa. Itu semua akan hilang musnah. Maka kita harus semakin sadar dalam segala kesibukan kita, dalam segala macam tetek bengek yang kita urus ini, kita tetap harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
hanya karena belas kasih Tuhan semata-mata saja, maka kita masih bisa menikmati, masih bisa bernafas, masih bisa hidup sampai saat ini. Maka mari kita pulang dalam kehidupan kita masing-masing. Kita terus menyadarkan diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, itu semua tidak ada artinya. Karena pada akhirnya itu semua juga tidak akan menjamin keselamatan kita. Pada akhirnya Tuhanlah yang akan menentukan segala-galanya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.